Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, saya masih terus mencermati perkembangan berbagai isu dan peristiwa di pemerintahan kita. Hukum dan politik dalam sepekan terakhir ini juga menjadi perhatian saya. Mari kita bahas satu persatu. Silakan, mau tanya apa? Baik Pak Mahfud, tahapan pilkada serentak sudah masuk ke babak akhir. Di Jakarta Pak Mahfud yang menjadi sorotan utama publik, pasangan Pramono Anung dan Rano Karno sebagaimana yang kita tahu, oleh KPU akhirnya dinyatakan menang satu putaran oleh Komisi Pemilihan Umum. Artinya dukungan Jokowi dan himbauan dari Presiden Prabowo tidak mampu mempengaruhi warga Jakarta untuk memilih pasangan mereka yang mereka usung. Paslon yang didukung satu parpol menang lawan paslon yang didukung oleh 14 parpol. Nah, menurut Pak Mahfud, dari sudut pandang demokrasi, Pilkada Jakarta ini adalah gambaran apa? Ini, saya ingin mengatakan secara singkat, gambaran bahwa perkembangan demokrasi kita itu sudah berjalan relatif sesuai dengan arah yang kita inginkan. Relatif ya. Relatif untuk Pilkada Jakarta ya? Iya, karena apa? Karena di situ tidak ada pengaruh signifikan Pak Jokowi. Iya kan? Di Jakarta sudah turun Pak Jokowi, Pak Prabowo. Melalui surat ya Pak Prabowo? Melalui surat, kalau Pak Jokowi secara lisan mengendorse, Ridwan Kamil kalah. Kan berarti sudah tidak ada hegemoni Pak Jokowi lagi. Kalau dulu tidak bisa tidak menang kan kira-kira. Dan bukan hanya di Jakarta kan Pak Jokowi. Di mana itu Valdo Maldini di endorse secara terang-terangan kalah. Terus di Kota Bandung di endorse terang-terangan kalah. Di Karanganyar di endorse terang-terangan kalah. Gubernur Jambi datang ke Pak Jokowi, soal minta dukungan, di endorse bahwa kamu harus menang, jaga tambang nikel, pertambang gitu-gitu, kalah juga. Jadi artinya apa? Sekarang ini ya sudah Pak Jokowi itu sudah orang biasa. Nggak usah kita terlalu paranoid, ya biar dong dia mau berpolitik, mau apa. Sejauh dia tidak melanggar hukum, menggunakan hak politiknya untuk mengendorse siapapun, dia biarkan. Dan ternyata di dalam banyak tempat kalah. Yang menang-menang itu ya kebetulan juga menang, bukan karena Pak Jokowi juga. Artinya Pak, untuk Pilkada Jakarta khususnya, yang terjadi anomali seperti itu, ya, didukung oleh mantan presiden, himbauan oleh presiden yang sedang berkuasa, melawan 14 parpol, itu boleh kita mengatakan nggak bahwa itu potret demokrasi yang sesungguhnya atau semacam barometer demokrasi? Iya, itu barometer demokrasi yang diinginkan. Memang di beberapa daerah orang masih terpengaruh oleh politik uang ya. Tapi pengaruh Pak Jokowi itu tidak segawat atau tidak seburam seperti yang digambarkan banyak orang. Maka dulu begitu Pak Jokowi habis masa jabatannya kan, saya pernah bicara dengan Adian Apitupulu di sebuah tempat. Dia katakan Pak Jokowi ini bisa akan dominan. Banyak orang katakan gitu. Tapi kata Adian benar terbukti sekarang. Ya Pak Jokowi anaknya kan cuma 4. Paling bisa di 4 provinsi atau 4 kabupaten. Dia kan tidak punya anak 520 sejumlah kabupaten kota di Indonesia. Paling nggak berpengaruh di situ kalau sudah jadi orang biasa. Dan itu ternyata betul sekarang gitu. Sehingga sekali lagi kita hormati ya Pak Jokowi itu untuk tetap berpolitik agar negara ini maju. Dan orang tidak usah paranoid, dia sudah bukan penguasa lagi, tidak selalu didengar. Terbukti 249 ya kabupaten kota PDIP bisa ikut kontribusi. Menang karena mencalon, menang karena mendukung juga banyak kan di 249, itu kan luar biasa. Coba kalau misalnya pertentangan Pak Jokowi dan PDIP dan Bu Mega seperti itu, lalu Pak Jokowi masih jadi presiden, habis dibabat itu semua kan, seperti pemilu yang lalu. Tapi yang sekarang udah bagus. Nah, yang kedua, saya kira begini, kita ini membiarkan orang berpolitik seperti Pak Jokowi, kita, siapapun gitu berpolitik, memperjuangkan orang, memperjuangkan aspirasi, memperjuangkan keluarga. Itu adalah sebuah keniscayaan dari cita-cita kita berdemokrasi. Anda bayangkan ketika Indonesia menjadi negara totaliter atau ketika dijajah, mana bisa orang bersaing? Ya kan? Sekarang orang boleh bersaing.
Yang penting ikuti aturan hukum gitu. Dan sekarang itu sudah mulai tumbuh. Hal lain yang sekarang terlihat dari keniscayaan demokrasi yang positif, di samping terbukti bahwa Pak Jokowi juga ya seperti orang biasa aja, bisa menang, bisa kalah kan gitu, tergantung kitanya nanti, atau tergantung saingan-saingannya untuk memainkan peran. Besok ya biarin aja, siapa saja gitu kok mau mencalonkan orang, itu keniscayaan demokrasi, bisa gitu. Kalau Anda tidak suka ya lawan dong secara demokrasi, gitu aja caranya, sehingga kita tidak perlu terlalu paranoid. Seperti halnya presiden-presiden dan wakil presiden sebelumnya kan boleh aja kampanye kan, mengkampanyekan orang. Kenapa Pak Jokowi tidak boleh? Ya boleh saja gitu. Tapi kalau kita punya pendapat yang berbeda, ya sudah, kita lawan. Dia bisa menang, bisa kalah. Ada yang mengatakan begini loh, yang agak orang khawatir, Pak sekarang ini akan timbul diktatorisme baru. Dinasti baru Pak Prabowo dan sebagainya. Menurut saya ya biar aja, asal konstitusional, dalam arti dibatasi bahwa sekarang Pak Prabowo mengangkat teman-teman atau keluarganya kalau perlu, itu biasa di dalam demokrasi, biarkan aja, tapi jangan biasa, melanggar aturan. Iya, kalau kita pun jadi pejabat kan gitu, ngambil teman yang kita percaya. Tinggal ya, periodenya harus dibatasi. Tinggal periodenya harus jelas. Ini harus ada pemilu sampai tahun sekian, lalu dilebur lagi persaingan politik itu. Dan itu yang dicita-citakan oleh para pendiri negara. Anak bangsa ini tumbuh mengolah negara ini dalam sebuah kawah candra di muka demokrasi, kata Bung Karno, kan begitu. Ya. Jadi mari kita jangan paranoid, ya sudah. Pak Jokowi sudah orang biasa, tidak juga hebat, dan dia pengaruhnya tentu masih ada karena presiden, tapi ya pengaruh sebagai orang biasa yang berpengaruh, tidak lagi bisa menggunakan kekuasaan. Ya. Pak Mahfud, saya kembali ke Pilkada Jakarta. Pasca Pilkada dan ketahuan pemenangnya, kita tahu bahwa pemenangnya yang akan dilantik menjadi Gubernur Jakarta adalah Pramono Anung dan Wakil Gubernurnya Rano Karno. Mereka berdua ini bukan pilihan presiden. Ya kan Pak? Saya jadi bertanya, konsekuensinya apa Pak? Karena itu tadi, presiden sebelumnya mendukung calon lain dan yang terpilih bukan yang didukung oleh presiden. Kira-kira apa konsekuensinya nanti hubungan antara pemerintah Jakarta dengan pemerintah pusat? Menurut saya tidak akan jadi masalah nanti pada saatnya, dan dalam waktu tidak terlalu lama hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terpilih itu akan menyatu atau akan bersinergi dengan sendirinya. Karena program-program yang dibuat oleh pemerintah pusat itu pasti mengikat pemerintah daerah. Anggaran-anggaran juga disusun oleh pemerintah daerah kan. Programnya disusun oleh pemerintah daerah ada, yang dituang oleh pemerintah pusat ada, dan tetap harus bersinergi. Karena ada beberapa urusan juga yang harus lewat pusat. Iya kan? Misalnya daerah tidak bisa sewenang-wenang melakukan hubungan luar negeri, menentukan kurs uang sendiri, dan sebagainya. Itu akan dengan sendirinya terjadi. Sama saya kira dulu ketika Pak Jokowi pertama menjadi presiden, periode pertama kan susah, bulan-bulan pertama itu. Tapi pada akhirnya tetap sistem presidensial berlaku, keputusan pemerintah pusat, keputusan presiden itu menjadi pegangan yang utama di dalam rangka teknis pemerintahan. Kalau prinsip pemerintahnya kan sudah ada di Undang-Undang Dasar. Meskipun dari sudut pandang pemilih, mereka tuh mengatakan ya saya tidak menyukai program Anda, saya lebih menyukai program ini, makanya mereka kami dukung. Gitu kan Pak? Jadi bukan kepada calon yang diharapkan oleh presiden, dukungan mereka justru kepada calon lawannya presiden, gitu, dari sisi pemilih. Gitu. Ya, dari sisi pemilih, tetapi tetap aja di dalam hukum kekuasaan, di dalam hukum politik, orang itu terikat kepada keputusan-keputusan dan kewenangan yang menang. Gini, misalnya, Anda tidak suka saya, tapi Anda suka calon lain. Tiba-tiba saya menang. Anda tidak bisa mengatakan, saya dulu tidak milih Anda, Pak Mahfud. Gitu. Saya tidak ikut keputusan Anda. Tidak bisa. Kalau ketidakikutan Anda itu dilakukan secara melawan hukum, itu bisa dibawa ke pengadilan. Kalau memprovokasi, bisa menjadi hukum pidana. Saya ingin sebenarnya mengatakan begini, Pak Mahfud, bahwa ini mungkin bagian dari pelajaran bahwa sebenarnya presiden itu tidak baik memilih mendukung salah satu calon kepala daerah, Pak. Karena kan jadinya dia akan berhadapan misalnya kalau yang bukan dia yang dukung yang menang, yang lawan dia justru yang menang. Nah, makanya akan menimbulkan beban psikopolitik, psikologis kan itu. Oleh sebab itu seorang presiden itu sebaiknya memang netral gitu ya. Nggak usah mendukung siapa kalau kalah. Nanti orang kan jadi tidak enak, presidennya juga mungkin dalam beberapa waktu tidak enak, juga yang menang juga menjadi tidak enak. Kan lebih baik netral. Itulah saya kira mengapa undang-undang itu mengatakan seorang presiden itu
diminta untuk netral di dalam setiap pemilu, kecuali dirinya sendiri yang menjadi calon tentu tidak harus netral, harus mendukung dirinya. Kan setiap orang yang calon harus mengatakan dirinya lebih baik dari yang lain. Tapi begitu diputus kalah ya sudah.